Desa bernama unik ini dapat Anda jumpai di Pahang, salah satu negara bagian di Malaysia. Suasana kampung janda baik yang masih sangat natural menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Jauh dari hiruk-pikuk kota metropolitan, kampung ini memanjakan Anda dengan pemandangan alam yang elok serta udara yang sejuk. Berbagai kisah asal-usul nama kampung janda baik tersebar dari mulut ke mulut orang Melayu jiran. Setidaknya, terdapat 3 kisah dengan versi berbeda yang mewarnai kehidupan masyarakat penghuni kampung ini. Berikut ulasannya. Ada yang mengklaim bahwa nama unik, janda baik, muncul karena banyak wanita berstatus janda pada masa itu. Suami para janda meninggal dalam perang saudara yang terjadi di wilayah Selangor. Para janda di sini tak hanya dikenal berparas cantik, namun mereka juga mempunyai kepribadian luhur yang suka menolong orang lain dalam kesulitan. Sehingga tak heran jika para wanita di kampung ini banyak dipuji orang karena berhati mulia atau berakhlak baik dan terpuji. Kampung ini mulanya bernama Kampung Tiga Haji. Sebab, pendiri desa tersebut ialah 3 orang bergelar haji yaitu Haji Deris, Haji Kadir dan Haji Yasir. Kemudian nama kampung diubah menjadi Janda Baik 1936 silam. Nama, Janda Baik, berawal dari kisah pertengkaran antara kepala suku orang asli Tok Batin Wop dan istrinya, Siah. Keduanya berpisah selama sebulan sebelum mereka berdamai. 4 minggu kemudian petugas distrik Bentong Henry Peacock menyarankan nama kampung diubah menjadi Janda Baik. Janda dalam bahasa Melayu berarti cerai, dan baik mengacu pada hubungan antara 2 pasangan tersebut yang membaik sejak mereka bersatu kembali alias rujuk. Dalam cerita versi ketiga, asal-usul nama Janda Baik konon berasal dari seorang janda yang baik hati membantu penduduk Pahang. Pada tahun 1918 pernah terjadi perang saudara di Selangor. Peperangan ini menyebabkan penduduk lokal banyak jatuh korban. Seorang janda bersedia merawat penduduk yang terluka. Ia juga mengizinkan penduduk untuk tinggal di rumahnya sampai sembuh total. Sayangnya, tak ada literatur yang menyebut identitas sang janda baik hati tersebut. Entah cerita versi mana yang benar, yang jelas penamaan desa ini sangatlah unik. Sama seperti negeri tetangganya, Indonesia. Malaysia juga ternyata punya desa bernama Kampung Janda. Tidak berbeda dengan yang ada di Indonesia seperti Desa Ciburayut Bogor, dan Desa Batuah Banjarbaru, Kalsel kampung yang tersemat kata, janda, itu memiliki latar belakang yang intinya sama, yakni dihuni para perempuan berstatus janda karena ditinggal mati suaminya. Penduduk berharap agar kampung janda baik di sini dikekalkan dengan suasana sedia ada tanpa perlu sebarang pembangunan tambahan. Bercakap kepada utusan Malaysia, penduduk, Husin Nordin, 70 tahun, berkata, sebagai anak jati kampung itu, bukan pembangunan yang perlu diutamakan, sebaliknya memikirkan cara bagaimana mengekalkan keadaan atau suasana sedia ada agar tidak musnah. Mengimbau sejarah pembukaan Janda Baik, Ayah Husin antara individu pertama yang membuka kampung tersebut sekitar banjir besar pada 1922. Asalnya kampung Janda Baik berada di Pulau Santap, namun disebabkan banjir besar, ayah minta dibuka kawasan lain untuk pertanian dan kini sudah mulai dipenuhi dengan penempatan penduduk. Dahulu ketika zaman pemerintahan bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Janda Baik pernah diusulkan untuk dibangunkan seperti Putrajaya, namun ia dibatalkan atas desakan penduduk yang tidak bersetuju. Kini ada pula yang memberitahu hendak membangunkan kampung Janda Baik sehingga menjejaskan persekitaran termasuk tanah yang diusahakan datuk moyang kita. Saya harap ia dibatalkan juga seperti sebelum ini, katanya di sini. Kemarin, utusan Malaysia melaporkan kebimbangan pelancong dan pengusaha calet di Janda Baik yang bimbang pembangunan proyek mega atas nama Eko Pelancongan dikhawatiri bakal melenyapkan kawasan itu sebagai kampung tradisi Melayu dan mengancam alam sekitar di kawasan tersebut. Selama ini, keaslian Janda Baik menjadi faktor tarikan kehadiran pelancong dalam dan luar negara ke lokasi terbabit, namun reputasi itu tercalar apabila 2 kali kawasan tersebut dilanda musibah kepala air dan banjir lumpur yaitu pada 18 Desember tahun lalu dan tanggal 11 Mei lalu. Sejak musibah itu, kawasan Janda Baik yang sebelum ini meriah, menjadi suram, dan hilang serinya apabila air sungai yang dahulunya jernih sehingga kan boleh melihat ikan berenang dan susunan batu sungai di dasarnya kini menjadi keruh. Mengulas lanjut,
Husin berkata, sungai dan jalan sedia ada sudah memadai dan tidak perlu lagi dilebarkan bagi mengekalkan suasana kampung janda baik sebagai kampung tradisional. Ini adalah penempatan orang Melayu dan masih ada lagi tempat lain yang mereka boleh bangunkan. Tapi mengapa hendak diganggu kawasan ini? Katanya, seorang lagi penduduk yang hanya ingin dikenali sebagai Kak Som, 47 tahun, berkata, pembangunan tambahan hanya akan memburukkan lagi keadaan kampung janda baik yang sudah 2 kali dilanda musibah banjir. Selama ini kami yang duduk di pinggiran sungai sudah biasa berhadapan dengan banjir, namun tidaklah seteruk banjir pada Desember 2021 dan Mei lalu. Sebelum ini banjir hanya paras kaki sahaja dan akan surut sejam kemudian. 2 banjir terbaru ini terlalu dahsyat sehingga memusnahkan harta benda penduduk membuktikan bahwa pembangunan tambahan sudah tidak lagi sesuai di kampung ini, katanya. Hayo, siapa tadi yang belum subscribe? Ayo, di-subscribe dulu. Yang sudah subscribe Mimin doain deh, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan, keselamatan, dilancarkan rizkinya, amin.